Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melisa Diana, perwakilan dari kelompok saya yang bersama Kak Zaki. Kali ini saya akan mau mendemokan proyek klasifikasi sampah otomatis pakai mesin learning. Jadi, sistem ini bisa mengenali gambar sampah dan otomatis mengelompokkannya ke salah satu dari 6 kategori. Ada cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Model yang saya pakai adalah MobileNet V2 dengan teknik transfer learning. Jadi, saya tidak melatih model dari nol ya, tetapi memanfaatkan model yang sudah dilatih sebelumnya di jutaan gambar atau ImageNet. Lalu saya sesuaikan lagi supaya bisa mengenali 6 kategori sampah ini secara spesifik. Teknik ini dipilih karena lebih cepat dan hasilnya lebih akurat dibanding training dari nol, apalagi dataset yang kami punya jumlahnya terbatas. Oke, langsung saja kita mulai dari awal. Langkah yang pertama, kita upload dulu dataset dalam bentuk file zip. Dataset ini saya ambil dari Kaggle ya, namanya Garbage Classification Dataset. Isinya kumpulan foto sampah yang sudah dikelompokkan ke dalam 6 folder sesuai kategorinya. Nah, filenya sudah ke-upload, namanya archive.zip. Setelah terupload, file zip ini masih terkompres. Jadi, saya mau ekstrak dulu supaya isinya, yaitu folder-folder gambar, bisa diakses langsung oleh Python. Dan sekarang, kalau dicek isi foldernya, sudah muncul folder Garbage Classification yang berisi semua gambar sampahnya. Selanjutnya, kita impor semua library yang dibutuhkan. Yang paling penting di sini adalah TensorFlow, karena ini yang dipakai untuk membangun dan melatih modelnya. Saya juga impor MobileNet V2 sebagai base model, dan beberapa fungsi bantuan untuk callback seperti early stopping dan model checkpoint. Setelah datanya di-load ke dalam program, total datanya ada 2527 gambar yang otomatis terbagi menjadi 2022 gambar untuk training atau proses belajar model dan 505 gambar untuk validation, yaitu data yang dipakai untuk menguji seberapa bagus model belajar tanpa pernah dilihat modelnya saat training. Sebelum masuk ke training, saya tambahkan proses namanya data augmentation. Jadi, setiap gambar training akan otomatis dibalik, diputar sedikit, di zoom, atau diubah kontrasnya secara acak. Tujuannya supaya model tidak hanya menghafal gambar yang itu-itu saja, tapi benar-benar belajar mengenali pola sampahnya dari berbagai sudut dan kondisi pencahayaan, sehingga lebih tahan banting ketika ketemu gambar baru. Saya juga menyesuaikan skala warna gambar sesuai standar yang dipakai MobileNet V2, supaya bobot model bawaan dari ImageNet ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di tahap ini, saya load MobileNet V2 sebagai base model, lengkap dengan bobot hasil training di ImageNet. Untuk tahap awal, seluruh bagian MobileNet V2 ini saya bekukan atau freeze. Artinya, bobotnya tidak diubah dulu. Yang akan dilatih hanya bagian tambahan yang saya pasang di atasnya. Nah, di atas base model tadi, saya tambahkan beberapa layer baru. Ada global average pooling, dense layer, dropout untuk mengurangi overfitting, dan terakhir output layer dengan 6 neuron, sesuai jumlah kategori sampah yang mau diprediksi. Kalau dilihat dari summary model, total parameternya sekitar 2,4 juta, tapi yang benar-benar dilatih di tahap ini cuma sekitar 164.000 parameter saja.
karena sisanya bagian mobilnet V2 masih dibekukan. Setelah itu, saya compile modelnya pakai optimizer Adam dan loss function yang sesuai untuk klasifikasi multi-kelas. Sekarang masuk ke proses training tahap pertama. Di tahap ini, cuma layar tambahan yang dilatih, sementara mobilnet V2 masih beku. Saya pasang early stopping supaya training otomatis berhenti kalau modelnya sudah tidak berkembang lagi. Jadi tidak buang waktu dan mencegah overfitting. Setelah tahap pertama selesai, saya lanjut ke tahap fine tuning. Di tahap ini, saya buka sebagian layar terakhir dari mobilnet V2 supaya ikut dilatih ulang, tapi dengan learning rate yang sangat kecil supaya tidak merusak bobot yang sudah bagus dari ImageNet. Tujuannya supaya model lebih menyesuaikan diri secara spesifik dengan karakteristik gambar sampah ini, dan akurasinya bisa naik lebih tinggi lagi. Supaya lebih mudah dianalisis, saya buat grafik perkembangan akurasi dan loss selama training dari tahap pertama sampai fine tuning. Dari grafik ini kelihatan jelas, training akurasi terus naik mendekati 90-an% dan validation akurasinya juga mengikuti tren naik, meskipun sedikit lebih fluktuatif. Itu wajar ya, karena data validasinya tidak pernah dilihat langsung oleh model saat belajar. Nah, ini bagian yang paling penting, evaluasi menyeluruh performa model. Saya uji model ini ke seluruh 505 data validation, lalu bandingkan hasil prediksinya dengan label aslinya. Hasilnya, model ini mencapai akurasi keseluruhan 88%. Kalau dirinci per kategori, cardboard paling akurat, precisionnya sampai 99%. Metal punya recall paling tinggi, 96%, artinya hampir semua sampah metal berhasil dikenali dengan benar. Paper juga solid di angka 92%, sementara kategori trash atau sampah campuran ini yang paling menantang buat model. Cuman sekitar 69% F1 skornya. Ini masuk akal, karena kategori trash itu sifatnya campuran. Jadi, variasinya lebih besar dan lebih mirip-mirip dengan kategori lain. Saya juga tampilkan confusion matrix yang menunjukkan di kategori mana saja model ini sering salah tebak. Dari sini kelihatan jelas polanya. Kesalahan paling sering terjadi antara kategori yang mirip secara visual, misalnya glass dengan plastik. Saya juga cek ulang jumlah data di setiap kategori. Untuk memastikan datasetnya tidak terlalu timpang, hasilnya cardboard 403 gambar, glass 501, metal 410, paper 594, plastik 482, dan trash cuman 137 gambar. Paling sedikit dibanding kategori lain. Ini juga yang menjelaskan kenapa performa model di kategori trust jadi paling rendah, karena datanya memang paling minim. Terakhir, saya coba tes model ini dengan gambar baru yang belum pernah dilihat sama sekali oleh model. Di luar dataset training maupun validation, saya upload foto sampah kardus. Dan hasilnya, model berhasil memprediksi gambar ini sebagai cardboard dengan tingkat keyakinan 99,97%. Ini menunjukkan model sudah bekerja dengan sangat baik dalam mengenali sampah dari gambar baru secara langsung. Jadi itu dia keseluruhan proses dari upload dataset, training model dengan transfer learning MobileNet V2, evaluasi, sampai ke tes prediksi gambar baru. Secara keseluruhan, model ini mencapai akurasi 88% di data validasi, dengan performa terbaik di kategori cardboard dan metal, dan masih ada ruang perbaikan di kategori trash, terutama karena keterbatasan jumlah data. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat yang lagi belajar image classification atau transfer learning juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.